Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar makanan sehat pada tema ketiga bersama Bu Putri. Kita akan menuju ke subtema 3, pembelajaran 2. Muatan yang ada dalam pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia mengenai analisis iklan dan SPDP mengenai karya seni rupa daerah. Anak-anak, siapa yang suka makan buah? Hayo jujur, apakah anak-anak suka makan buah? Buah apa yang kalian suka? Anggur? Apel? Atau buah-buahan lokal seperti salak, jeruk, semangka, nanas, dan lain sebagainya? Anak-anak, buah-buahan itu banyak mengandung manfaat. Bu Putri akan bacakan teks mengenai buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Buah juga merupakan sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Buah juga sebagai sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Hebat ya! Selanjutnya, buah juga dapat mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Buah juga bisa digunakan sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enak dan sama bergizinya loh. Anak-anak, Bu Putri akan tayangkan sebuah iklan. Nanti diperhatikan baik-baik, simak, dan kalian sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat ini ya. Mamaku selalu beli buah impor untukku di supermarket. Mama aku juga belinya pisang impor kan datangnya dari luar negeri. Luar negeri ke Indonesia itu jauh. Pak, buah pak. Ini nih semangka yang baru dipetik tadi pagi. Buah ini asli dari kebun. Buah lokal mudah didapat dan lebih banyak jenisnya. Yang pasti kita sudah membantu para petani. Nah anak-anak, itu tadi iklan layanan masyarakat mengenai keunggulan buah lokal. Apa hayo keunggulan buah lokal yang sudah dituliskan dalam iklan tadi? Iya, buah lokal itu mudah didapat. Selain itu, harganya terjangkau. Buah lokal juga mengandung vitamin yang tinggi, tidak kalah dengan buah impor ya. Selain itu juga, buah lokal lebih segar karena tidak didatangkan dari tempat yang jauh. Buah lokal itu banyak jenisnya. Dan yang tidak kalah penting, dengan membeli buah lokal, kita membantu para petani. Anak-anak, manfaat buah pisang bagi pencernaan ada bermacam-macam. Pisang adalah salah satu buah lokal. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Jadi kalau anak-anak merasa tidak
enak pada perutnya, atau mungkin punya mah, anak-anak bisa mengonsumsi buah pisang. Pisang, buah lokal yang mudah didapat. Dinding buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai buah-buahan lokal. Sekarang kita akan ke produk lokal. Produk lokal yang terkenal antara lain ada kain batik. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam seperti motif parang, babon angrem, dan Wahyu Tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik, Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Nah anak-anak, perhatikan pada layar, ada beberapa gambar motif batik ya. Kita akan belajar karya seni rupa daerah. Karya seni masyarakat Garut yang kaya akan motif. Batik telah menjadi simbol kebudayaan Indonesia yang mendunia. Bahkan, UNESCO sebagai organisasi dunia yang bergerak di bidang kebudayaan menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia non-bendawi. Berbagai daerah di Indonesia memiliki kekhasan dalam batik yang dibuat, termasuk Garut, Jawa Barat. Masyarakat kabupaten kecil yang bersebelahan dengan Tasikmalaya ini memiliki batik yang kaya akan motif. Batik yang dikenal dengan nama batik Garutan ini memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan batik dari daerah lain. Warna seperti biru, merah bata, atau ungu sering menjadi pilihan para pengrajin batik khas Garut ini. Ada sekitar 80-an motif yang dituangkan dalam batik Garutan. Di antaranya adalah bulu hayam, lereng calung, lereng jaksa, cupat manggu, merak ngibing, dan batu ngampar. Secara umum, motif yang dipakai dalam batik Garutan diambil dari kondisi alam sekitar yang dikelilingi pegunungan. Selain itu, flora dan fauna yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat pun melengkapi kekayaan motif batik Garutan. Keunikan batik Garutan terdapat pada proses pembuatannya. Motif batik tidak hanya dibuat pada salah satu sisi, tetapi bolak-balik. Proses seperti ini yang membedakannya dari batik Jawa Tengah atau Yogyakarta. Sementara untuk peralatan, batik Garutan menggunakan malam dan canting layaknya batik Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menarik ya anak-anak? Ternyata ada beragam cara membuat batik. Nah, yang berikut ini kerajinan batik di Jawa Barat. Ada gambar batik khas Tasikmalaya. Warnanya cerah ya. Seperti halnya batik dari daerah lain,
kerajinan batik dari Jawa Barat ini juga memiliki kekhasan tersendiri. Ada motif megamendung dengan dominasi warna coklat, biru, ungu, hijau, merah, dan hitam. Ada juga yang merupakan kumpulan dari beberapa motif, yaitu motif kumeli, rereng, burung, kupu-kupu, dan bunga yang terkenal di Tasikmalaya. Batik tulis khas Tasikmalaya banyak menggunakan warna dasar merah, kuning, ungu, biru, hijau, dan sogan. Motifnya lebih banyak natural atau yang berhubungan dengan alam. Tidak hanya daerah Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya. Di Jawa Barat juga terdapat daerah penghasil batik antara lain Cirebon dan Tasikmalaya. Sekarang kita akan melihat beberapa motif batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, anak-anak sering melihat batik seperti ini, tapi tidak tahu namanya. Ini namanya motif batik sogan. Batik sogan adalah jenis batik yang identik dengan daerah keraton Jawa, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat, itu di Solo. Motifnya pun biasanya mengikuti aturan baku dari motif batik klasik keraton. Dulunya batik ini dipakai oleh raja-raja di Jawa, khususnya keraton kesultanan. Namun, sekarang dapat dipakai oleh siapa saja, baik warga keraton maupun orang biasa. Yang kedua, motif batik ceplok. Perhatikan ya anak-anak, ini namanya motif batik ceplok. Motif batik ceplok adalah salah satu motif yang di dalamnya terdapat gambar berbentuk seperti lingkaran. Nih, seperti lingkaran. Atau binatang, atau beberapa variasi lainnya. Mirip sama telur ceplok yang di tengahnya ada kuning telur. Mirip ya? Gambar tersebut seperti terletak pada sebuah bidang dasar berbentuk geometri seperti segi empat atau lingkaran. Lihat. Mirip seperti telur ceplok, makanya namanya motif batik ceplok. Selanjutnya ada motif batik parang. Nah, seperti ini ya. Motif batik parang adalah salah satu motif paling tua di Indonesia. Kata parang berasal dari pereng atau lereng yang memiliki bentuk garis diagonal seperti bentuk yang ada di dalam motif batik ini. Kadang-kadang disebut sebagai keris atau pola pedang oleh orang luar. Dalam setiap motif batik parang biasanya terdapat susunan motif yang membentuk seperti huruf S yang saling terkait satu dengan lainnya. Seperti ini ya, mirip S. Ini melambangkan sebuah kesinambungan. Bentuk huruf S sendiri diadaptasi dari bentuk ombak laut yang menggambarkan semangat dan tidak pernah padam. Selanjutnya kita ke motif batik kawung. Nah, ini yang cukup populer ya, motif batik kawung. Kawung adalah salah satu nama motif batik Yogyakarta yang paling tua dan dikhususkan untuk dikenakan oleh keluarga kerajaan. Motif batik kawung memiliki bentuk seperti kolang-kaling disusun pada 4 sudut persegi. Motif batik kawung ini dianggap sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Kemudian, nah ini yang terkenal di Sleman karena ini ciri khasnya batik Sleman ya, motif batik Parijoto. Batik Sinom Parijoto merupakan motif batik khas Kabupaten Sleman. Motif batik khas Sleman ini secara resmi di-launching atau diresmikan pada tahun lalu. Pada tahun 2014 ya anak-anak. Pada acara pameran potensi daerah dan juga batik Sinom Parijoto Salak dinobatkan sebagai tren batik 2014. Parijoto sendiri sebenarnya sebuah nama tanaman yang banyak tumbuh di lereng Gunung Merapi. Tanaman ini diklaim sebagai tanaman asli Kabupaten Sleman. Tanaman ini juga memiliki banyak manfaat dan khasiat.
Sehingga dalam makna batik Sinom Parijoto Salak, motif Parijoto melambangkan kemakmuran. Ada salaknya, ada juga yang tidak ada salaknya ya anak-anak. Jadi ada bermacam-macam motif Parijoto. Nah anak-anak, itu tadi beberapa materi yang ada pada pembelajaran 2 ini. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Waktunya kita menuju ke tugas. Anak-anak, tugas hari ini adalah menuliskan informasi-informasi penting yang ada pada pembelajaran hari ini. Jadi dicatat, informasi yang penting diringkas, tidak usah ditulis semua, cukup tulis yang penting saja, catat di buku tulis, lalu kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Demikian ya anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah!